Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang laporan biaya lingkungan, laporan keuangan lingkungan strategi biaya lingkungan BLI 2019. Untuk tugas akuntansi lingkungan, saya di sini Davin Rahman Muhammad Harayan. Saya Syaratifah. Saya Salma Nabil Putri Surya. Saya Hazia Malina. Saya Sulus Intan Wadiah. Langsung saja, biaya lingkungan. Biaya ini adalah biaya yang terjadi karena adanya dampak perubahan lingkungan akibat dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Biaya lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua biaya deteksi, yang ketiga biaya kesalahan internal, dan yang keempat biaya kesalahan eksternal. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya produksi limbah yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Terdapat 7 biaya pencegahan yang dikeluarkan oleh BNI di tahun 2019. Yang pertama, biaya pelatihan karyawan sebesar 326,42 miliar yang dialokasikan dalam 28 kegiatan pelatihan yang terbagi ke dalam pembelajaran INVAS dan juga e-learning. Yang kedua ada biaya edukasi dan sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan. Sebesar 9 miliar rupiah direalisasikan melalui edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi sampah plastik, bantuan kapal sampah, hutan organik Megamendung, pembangunan taman kota, pelestarian badak, dan taman bacaan kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Yang ketiga ada pencegahan dan pengendalian polusi. BNI mengeluarkan dana sebesar 226 miliar untuk melakukan pencegahan dan pengendalian polusi. Yang keempat, ada pemilihan material ramah lingkungan. BNI mengimplementasikan pengelolaan gedung ramah lingkungan melalui pembangunan menara BNI Pejompongan dengan konsep green serta sertifikasi green building. Bagi gedung BNI lainnya dengan mengeluarkan biaya sebesar 528 miliar. Yang kelima, mengurangi penggunaan kertas. BNI mengurangi penggunaan kertas dengan cara mengkonversikan penggunaan dokumen cetak dan ke dalam konsep digital dan paperless seperti absensi, e-office, dan e-plus. Lanjut, nomor 6, pemilihan produk yang mengurangi penggunaan sumber daya serta menghasilkan polusi yang lebih sedikit. BNI mengeluarkan dana sekitar 1,158 miliar rupiah untuk melakukan pemilihan produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya serta menghasilkan lebih sedikit polusi. 7, ada efisiensi energi. Untuk melakukan efisiensi energi ini, BNI mengeluarkan dana sebesar 436 miliar rupiah. Yang kedua ada biaya deteksi. Biaya deteksi merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Biaya deteksi BNI 2019 yaitu yang pertama, BNI mulai mempersiapkan diri untuk mendukung pemanfaatan energi terbaru demi mencegah terjadinya iklim dan pemanasan global. Sepanjang tahun 2019, BNI membiayai proyek energi terbarukan sebesar 3,459 miliar. Yang kedua, pada Desember 2019 terdapat 38.966 kartu kredit Affinity BNI WWF yang beredar dengan total sharing fees selama tahun 2019 adalah 2.342,2 juta. Yang ketiga, porsi pembiayaan tertinggi BNI pada kredit kemaritiman berada di bidang budidaya dan penangkapan perikanan dengan jumlah sebesar 1,026 miliar bagi 4.461 debitur. Yang keempat, BNI merealisasikan pembiayaan sejumlah 2,3 miliar rupiah untuk pengadaan mesin serta pembangunan dan pengawasan gedung RMU.
Yang kelima, ada penyaluran kur tani sebesar 1.361,5 juta dari 105 petani. Yang keenam, di tahun 2019, BNI menyalurkan kur di perhutanan sosial sebesar 32,70 miliar yang diterima 3.805 petani perhutanan sosial. Yang ketujuh, di tahun 2019, BNI telah merealisasikan 143,23 miliar rupiah dana bina lingkungan di bidang bencana alam, pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan pengentasan kemiskinan. Yang kedelapan, 20,1% dari total dana bina lingkungan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan sarana ibadah yang bersifat in-kind atau pro bono sebesar 29,83 miliar rupiah. Dari data biaya deteksi di atas, mari kita hitung total jumlahnya berapa miliar. Proyek energi terbarukan ada 3,459 miliar, kredit kamar timar ada 1,026 miliar, pengadaan mesin serta pengawasan gedung RMU ada 2,3 miliar, BNI menyalurkan kur di perhutanan sosial ada 32,70 miliar, dana bina lingkungan di bidang bencana alam dan lain-lain sebesar 143,23 miliar, dana bina lingkungan dialokasikan pembangunan sebesar 29,83 miliar, dengan total 4.693,6 miliar. Dalam satuan juta, total sharing fee tahun 2019 sebesar 2.343,2 juta, penyaluran kur tani 1.362,5 juta, dengan total 3.705,2 juta. 7 juta. Selanjutnya ada biaya kesalahan internal. Biaya ini merupakan aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal ini terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Selanjutnya ada biaya kesalahan internal BNI 2019. Yang pertama, pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah. Kegiatan bisnis perbankan BNI tidak menghasilkan timbunan limbah padat dan limbah cair yang cukup signifikan. Geraha BNI bekerjasama dengan pihak ketiga, yaitu instansi pengolahan air, limbah, IPAL, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan air limbah perkantoran. Pemanfaatan teknologi pengolahan air limbah juga dapat diimplementasikan di Plaza BNI dengan kapasitas 125 meter kubik per hari. Hasil olahan air digunakan kembali untuk flushing toilet, menyiram tanaman, dan cooling tower. Yang kedua, upaya pengurangan emisi dan penghematan BBM. Upaya pengurangan emisi dan penghematan BBM diwujudkan melalui sistem penggunaan kendaraan bersama, yaitu shuttle dan carpooling. Selain itu, BNI juga melakukan inisiatif bekerjasama dengan pihak penyedia jasa taksi online untuk menggantikan kendaraan operasional melalui program Grab for Business. Program ini menghasilkan penghematan melalui Grab for Business pada tahun 2019 mencapai 2,9 juta per bulan per unit atau sebesar 20,37% dari biaya sewa kendaraan operasional biasa. Yang ketiga, ada pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. Geraha BNI bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Instansi Pengolahan Air Limbah atau IPAL, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan air limbah perkantoran. Pemanfaatan teknologi pengelolaan air limbah juga telah diimplementasikan di Plaza BNI dengan kapasitas 125 meter kubik per hari. Hasil olahan air digunakan kembali untuk flushing toilet, menyiram tanaman, dan cooling tower. BNI mengeluarkan dana sebesar 142 miliar rupiah untuk melakukan pengolahan ini. Selanjutnya ada biaya kesalahan eksternal, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Selanjutnya ada biaya kesalahan eksternal 1. Kapal sampah BNI berbagi.
Banyaknya sampah yang berada di sepanjang muara Sungai Pantai Padang membuat BNI ingin ikut berpartisipasi membersihkan sungai. BNI memberikan bantuan 1 unit kapal sampah melalui program BNI Go Green untuk membersihkan Sungai Banda Bakali kepada pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sejak awal dioperasikan pada Februari 2018, kapal sampah ini telah memperkerjakan 4 orang petugas di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Petugas tidak hanya aktif membersihkan sampah yang ada di sekitar Sungai Banda Bakali, namun juga memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke sungai maupun laut. Yang kedua, ada program peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sejak 2018, BNI melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem hutan organik di Desa Megamendung, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan karena pertambahan luas lahan kritis dan kerusakan lingkungan yang mengarah pada perubahan iklim. BNI membantu penanaman 1.000 pohon di lahan 10 hektar dari 27 hektar lahan hutan organik. BNI merealisasikan pembiayaan sebesar 500 juta untuk biaya pembibitan dan pembangunan sarana prasarana pendukung kegiatan rehabilitasi hutan organik, yaitu peralatan penyiraman dan pemeliharaan, tagging dan geotagging, serta infrastruktur sistem pengairan. Selanjutnya, laporan keuangan lingkungan BNI 2019. Keuntungan lingkungan, penghematan melalui e-office sebesar 10,8 miliar. Penghematan melalui e-app sebesar 170,9 miliar. Penghematan melalui e-billing 71.703,12 juta. Penghematan pembiayaan air minum dalam kemasan 40.400.000. Penghematan biaya operasional melalui layanan virtual assistance 4 miliar. Penghematan penggunaan BBM sebesar 34,8 juta. Total keuntungan lingkungan sebesar 1.853,17 miliar. Selanjutnya ada biaya lingkungan, yaitu ada biaya pencegahan sebesar 297,948 miliar rupiah. Selanjutnya biaya deteksi 4.696,765 miliar. Selanjutnya biaya segala internal yang sudah terdapat besarannya berapa, dan selanjutnya biaya segala eksternal sebesar 500 juta rupiah. Dan total biaya lingkungan sebesar 6.995,213 miliar. Kesimpulannya, dari 3 strategi biaya lingkungan yang dapat diberlakukan, Bank BNI lebih ingin menggunakan strategi prevention strategy, karena Bank BNI menggunakan strategi menghindari berbagai macam masalah untuk mencegah segala risiko yang kemungkinan akan terjadi dengan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai macam anggaran, serta memberikan edukasi yang bermanfaat bagi karyawan agar meminimalisir kesalahan serta untuk mempersiapkan diri jika masalah datang dan mampu menghadapinya. Dapat kami sampaikan bahwa isu akan lingkungan telah menjadi main topik yang sering muncul dari konsumen dan masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran kita akan lingkungan, para pemakai pun akan mengkehendaki informasi kinerja lingkungan perusahaan yang hingga laporan ini akan mempengaruhi posisi jangka panjang perusahaan. Kami harapkan ke depannya tidak hanya banyak bank BNI yang mampu meningkatkan kinerjanya dalam lingkup akuntan lingkungan. Dengan semakin meningkatnya kinerja tiap-tiap bank, pastinya pula akan ada persaingan akan bank atau perusahaan mana yang paling mengedepankan atau mengutamakan kesejahteraan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada pertanyaan. Apakah kebijakan strategi biaya lingkungan ini yang diambil oleh perusahaan berdampak pada peningkatan profit perusahaan? Iya,
Kebijakan strategi biaya lingkungan ini yang diambil oleh BNI pada tahun 2019 berdampak pada meningkatnya profit perusahaan. Yang kedua, jika tidak, apa yang menyebabkan hal tersebut dan jika ya, komponen mana yang memberikan kontribusi pada peningkatan profit? Jawabannya, komponen yang memberikan kontribusi pada peningkatan profit adalah penghematan-penghematan yang dilakukan oleh BNI seperti peralihan konsep ke paperless, penghematan listrik, biaya pembelian air minum, penghematan penggunaan BBM, dan lain-lain yang memberikan keuntungan kepada perusahaan sebesar 1.853,17 miliar. Pendapat Anda, apakah strategi biaya lingkungan telah sesuai dengan kondisi perusahaan? Mengapa? Jawabannya adalah biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau mungkin memang buruk. Biaya lingkungan dapat dikaitkan dengan penciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Menurut kelompok kami, strategi biaya lingkungan telah sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada karena hal yang dilakukan perusahaan pertama kali dapat menentukan biaya adalah mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan bagi perusahaan tersebut, kemudian mencatatnya menjadi alur aktivitas keuangan perusahaan tersebut. Karena biaya lingkungan memiliki 4 karakteristik yang harus ada pada sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, yaitu biaya ini merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah produksi limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan serta perusahaan. Yang kedua, biaya deteksi atau environmental detection cost. Biaya ini merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain yang ada di dalam perusahaan telah mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan atau environmental internal failure cost. Biaya ini merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena adanya limbah dan sampah akibat produksi tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan atau environmental external failure cost. Biaya ini merupakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah dan sampah keluar lingkungan. Apa saran Anda bagi perusahaan untuk penghematan biaya lingkungan pada periode selanjutnya? Untuk penghematan biaya lingkungan perusahaan dapat memilih metode-metode yang lebih murah. Kemudian, perusahaan dapat menyediakan beberapa peralatan keamanan dan kesehatan untuk meminimalisir terjadinya kondisi yang buruk terhadap karyawan. Perusahaan harus mematuhi regulasi pemerintah mengenai limbah yang bertujuan agar perusahaan dapat terhindar dari sanksi pidana maupun denda. Terima kasih.